Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Samarinda, yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, mohon izin, saya akan berbagi pengalaman dalam kegiatan pengibasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ditjen KTK Kemendikbud Republik Indonesia. Mengapa saya ikut BIMTEK Guru Belajar seri AKM? Tahun 2021, pemerintah akan memetakan dan mengevaluasi mutu di setiap satuan pendidikan, di mana informasi pemetaan diperoleh dari AKM, survei karakter, survei lingkungan. Nah, Bapak Ibu Guru nanti dalam kegiatan BIMTEK itu akan mengetahui apakah tujuan, siapa saja yang boleh ikut, apa yang diharapkan dari program BIMTEK seri AKM ini. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru menyimak video ini sampai tuntas. Dengan kegiatan BIMTEK seri AKM, di sini Bapak Ibu Guru diharapkan dengan kegiatan BIMTEK selama 4 hari, di sini Bapak Ibu Guru diharapkan yaitu memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, Bapak Ibu Guru mampu memahami bentuk bagaimana pelaksanaan asesmen itu. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. Sekaligus nanti Bapak Ibu Guru bisa menganalisis contoh-contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Dan Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkan pengalaman membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terpenting yaitu Bapak Ibu Guru akan melakukan pengimbasan dan mengajak rekan kerja untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu beberapa tujuan yang diharapkan dari pemerintah dengan kaitannya program guru belajar seri AKM. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Yang pertama, semua Bapak Ibu Guru dari jenjang SD sampai SMK. Kemudian semua Bapak Ibu Kepala Sekolah dari jenjang SD sampai SMK. Kemudian Bapak Ibu pengawas ya dari SD, SMP maupun SMK. Semua guru SDLB, SMP LB dan SMA LB. Kepala Sekolah SDLB, SMP LB dan SMA LB. Dan bisa juga kegiatan program guru belajar ini yaitu berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat dari SD sampai SMK. Dan boleh juga pesertanya diikuti oleh Bapak Ibu Guru yang telah memiliki akun SIM PKB. Dari kegiatan BIMTEK tersebut, diharapkan Bapak Ibu Guru semuanya mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Kemudian bisa belajar bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun PKBM yang sederajat. Di samping itu juga, Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkan pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang paling diharapkan juga setiap Bapak Ibu Guru mengikuti kegiatan di BIMTEK, yaitu nantinya Bapak Ibu Guru jika memenuhi kriteria atau lulus dalam skor yang sudah ditentukan akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam dan piagam penghargaan. Bagaimana alur BIMTEK-nya? Untuk alur BIMTEK-nya cukup mudah, silahkan ikuti alur yang saya sampaikan satu persatu. Nanti Bapak Ibu, guru semuanya, silahkan mengunjungi di web https yaitu gurubelajarkemendikbud.go.id. Kalau kita sudah mengunjungi laman tersebut, ya dengan buka Google Chrome, ya kita lihat ada alamat guru belajar Kemendikbud.go.id. Di sini ditampilkan beberapa tampilan. Ada seri pendidikan keterampilan hidup,
seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Ini semuanya diperuntukkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengisi waktunya. Di samping pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa meningkatkan mutu Bapak Ibu guru dengan mengikuti program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Karena ini terkait dengan seri assessment, maka Bapak Ibu guru kalau sudah masuk di halaman tersebut, silakan klik di seri assessment kompetensi minimum. Kemudian dilanjutkan klik masuk. Ya, di situ. Setelah masuk, siapkan surel Bapak Ibu guru dan nomor password agar kita masuk pada program kegiatan fintech yang akan kita ikuti. Tentunya, saat kita masuk dalam program fintech, kita harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu apakah dari angkatan pertama sampai angkatan 11. Kegiatan fintech ini kurang lebih 2 bulan. Jadi, dipersilakan Bapak Ibu guru mengikuti sesuai dengan jadwal fintech yang sudah Bapak Ibu tetapkan atau pada saat mendaftar di situ. Setelah mendaftar dan mengikuti program BIMTEK, Bapak Ibu silahkan pada jadwal yang sudah ditentukan masuk di situs guru belajar Kemendikbud.go.id, klik seri assessment, kemudian klik tanda masuk. Setelah klik masuk, Bapak Ibu guru akan mendapatkan fitur-fitur, yaitu 4 fitur yang ada. Program apa saja yang akan diikuti? Karena kita mengikuti program asesmen kompetensi, maka silahkan klik pada selengkapnya. Klik di selengkapnya. Setelah terklik di selengkapnya, maka akan muncul tampilan, yaitu mulai belajar. Bapak Ibu guru silahkan klik mulai belajar. Nah, setelah diklik mulai belajar, Bapak Ibu guru nanti akan ditampilkan, yaitu informasi dari Kemendikbud bahwa kegiatan yang harus diselesaikan sesuai dengan angkatan yang Bapak Ibu pilih dan jadwal sudah ditentukan. Di sini nanti silakan Bapak Ibu guru mengklik mulai. Nah, setelah diklik mulai, Bapak Ibu guru akan mendapatkan informasi dari kegiatan di sini, yaitu bahwa kegiatan BIMTEK informasinya itu akan dilakukan 2 tahap, yaitu tahap 1 yaitu BIMTEK dan tahap kedua yaitu tahap pengimbasan di situ. Nah, apa sebenarnya AKM itu? Berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama BIMTEK di sini, ini akan saya jelaskan secara ringkas. Apa itu AKM? AKM di sini, kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan oleh siswa, yaitu literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi pembelajaran. AKM itu bisa diartikan sebagai penilaian kompetensi yang sangat diperlukan oleh siswa, baik itu literasi, numerasi, untuk mempelajari materi pembelajaran. Mengapa AKM itu penting? AKM penting. Di sini diharapkan pemerintah akan mengetahui dan mengevaluasi di setiap satuan pendidikan bagaimana mutu pendidikan di satuan pendidikan. AKM penting untuk siswa, di mana dengan AKM kita bisa memonitor tingkat kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa yang telah dipelajari. Kemudian AKM penting bagi guru, yaitu guru dapat menilai efektivitas pengajarannya. Bagi sekolah, pihak sekolah bisa menilai bagaimana setelah kita mampu memonitor siswa dan menilai efektivitas pembelajaran, sekolah akan menilai kualitas sekolahnya yang dicapai. Kemudian, dari nilai-nilai yang didapatkan dari pihak sekolah, nanti akan menjadikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah akan mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan di satuan pendidikan, dan nanti secara khusus, secara umum bagaimana sistem pendidikan di Indonesia yang diterapkan. Apakah UN itu sama dengan AKM? Ayo kita simak berikut. Ternyata kita perhatikan pada situasi saat ini, yaitu UN itu dianggap terlalu padat, sehingga siswa dan guru itu cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Dan UN menjadi beban bagi
siswa, guru, dan orang tua. Karena apa? Karena UN dianggap sebagai indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan guru, pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyeluruh karakter siswa secara menyeluruh. Lalu, dengan polemik terkait dengan UN di sini, maka arah kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah di tahun 2021 dan direalisasikan tahun 2021, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN diubah menjadi AKM minimum survei karakter, yang mana AKM-nya dan survei karakternya itu terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter, di mana AKM itu dilakukan pada siswa yang berada di jenjang sekolah kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, yang mana semuanya nanti diharapkan mampu memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang berikutnya. Hal ini semuanya dipertimbangkan oleh pemerintah mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA. Nah, asesmen nasional itu tadi diperuntukkan oleh siswa di kelas 5, 8, 11. AKM yang dilakukan adalah literasi dan numerasi, yang mana ini untuk menilai hasil belajar secara kognitif. Kemudian, survei karakter, di mana nanti akan diharapkan penilaiannya akan mengukur, yaitu kemampuan siswa dari sisi sosial dan emosional. Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah pun bisa melaksanakan asesmen nasional dengan yaitu tujuannya yaitu dengan menggunakan yaitu survei lingkungan belajar. Dari survei lingkungan belajar di sini akan menilai yaitu bagaimana karakteristik input dan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, komponen AKM itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi, di mana masing-masing literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Numerasi pun terdiri dari 3 hal, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Bentuk soal dari AKM itu berbentuk objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, maupun non-objektif. Itu secara singkat pengalaman yang saya dapatkan dalam seri kegiatan BIMTEK di seri AKM. Nah, dalam kegiatan BIMTEK tersebut, Bapak Ibu guru nanti akan ditampilkan beberapa contoh-contoh soal AKM. Dan kemudian nanti Bapak Ibu guru juga akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal literasi membaca dan numerasi yang nantinya akan dipraktikkan atau akan dievaluasikan kepada siswa. Berikut saya tampilkan contoh soal AKM. Contoh soal AKM di sini adalah yang saya tampilkan adalah soal AKM numerasi. Karena numerasi di sini bersifat angka-angka. Dari tampilan soal yang ada di sini ada ditampilkan beberapa tabel atau grafik berupa batang, dan mana siswa diharapkan mampu menganalisis menalar ya dari soal tersebut. Kemudian soalnya dibentuk oleh Bapak Ibu guru, ini diberikan sebuah pernyataan apakah dari bagan atau tabel yang ditampilkan di sini nanti siswa akan memahami pernyataan-pernyataan benar atau salah sesuai tidak dengan tabel tersebut. Nah, dari penilaian AKM seri numerasi di sini diharapkan siswa itu memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk. Kemudian tidak hanya membaca saja, tapi siswa diharapkan bisa menginterpretasi data. Selain itu, siswa dituntut mampu menalar dan bisa menjustifikasi sebuah informasi. Nah, dari tampilan soal itu tadi, itu nanti Bapak Ibu guru akan mengikuti alur-alur yang telah ditampilkan di dalam kegiatan BIMTEK seri AKM.
yang mana nanti dimulai dari pra-assessment sampai dengan pasca program assessment pembelajaran. Semoga Bapak Ibu guru selama mengikuti kegiatan BIMTEK itu mampu memahami bagaimana AKM itu yang nantinya akan terrealisasi di tahun 2021. Setelah Bapak Ibu guru menyelesaikan program BIMTEK dari tahap demi tahap, maka nanti Bapak Ibu guru harus bisa menuntaskan sampai 100%. Ya, 100%. Biasanya tautan di sini akan muncul 100% jika Bapak Ibu guru telah mengikuti kegiatan yaitu penilaian pasca asesmen kompetensi minimum, yaitu jadi dievaluasi dengan mendapatkan skor minimal 70. Berarti Bapak Ibu dianggap layak mengikuti ke tahapan berikutnya. Setelah dinyatakan 100%, Bapak Ibu guru akan melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu tahapan pengimbasan. Ini yaitu tahapan yang diharapkan kepada Bapak Ibu guru dari program ini adalah mengajak kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikan atau di satuan pendidikan yang lain itu mengikuti program seri belajar AKM di situ mengimbas. Jadi semua Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang mengikuti kegiatan BIMTEK, tapi diharapkan bisa mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti program ini. Nah, di sini program pengimbasan itu sudah ditentukan jadwalnya ya. Di sini mulai tanggal 9 sampai 27 Februari 2021. Cukup lama karena program seri AKM di sini berlangsung selama 2 bulan. Nah, dengan kegiatan pengimbasan di sini Bapak Ibu guru silahkan nanti mengikuti menyelenggarakan kegiatan BIMTEK pengimbasan kegiatan BIMTEK di sekolahnya masing-masing, baik via daring atau secara virtual, ya, yang mana nanti itu jangan lupa divideokan karena dari tugas pengimbasan itu menjadi salah satu syarat untuk untuk menyelesaikan di tahapan yang kedua ini. Setelah selesai, videonya nanti akan diupload, dimasukkan tautannya yang saya tandai di sini. Nah, kemudian setelah kegiatan pengimbasan selesai, Bapak Ibu guru silakan nanti videonya itu di-upload ya, di-upload kemudian diupload dan dikirim sehingga setelah selesai pengiriman video berarti Bapak Ibu guru telah menyelesaikan program BIMTEK secara sempurna, yaitu BIMTEK 1 dan BIMTEK 2, yaitu kegiatan pengimbasan. Nah, demikian pengalaman yang saya dapatkan selama kegiatan BIMTEK. Jangan surut semangat pada saat pandemi. Justru di saat pandemi, kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggali potensi diri dan meningkatkan mutu bekal pendidikan untuk anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.